Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah teks teologi Islam klasik yang super mendalam, yaitu Al-Tawdihat Al-Jaliyah Alamatna Al-Kharidah Al-Bahiyah. Kalau Anda selama ini penasaran bagaimana sih para ulama memetakan kesempurnaan Tuhan secara murni pakai logika, nah, Anda ada di tempat yang pas. Kita nggak cuma bahas apa yang wajib bagi Sang Pencipta, tapi juga apa yang secara logika sama sekali mustahil, dan gimana hakikat kebebasannya itu benar-benar bekerja di alam semesta ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, biar pembahasan kita lebih terarah, ini 5 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, sifat mustahil bagi Allah. Kedua, kemandirian mutlak Sang Pencipta. Ketiga, pemahaman tentang sifat ma'nawiyah dan ma'ani. Keempat, sifat jais bagi Allah. Dan terakhir, kita akan bahas hakikat takdir dan kehendak. Kita langsung masuk ke poin pertama nih. Sifat mustahil bagi Allah, atau apa yang sama sekali tidak mungkin bagi Sang Pencipta. Pernah kepikiran nggak? Untuk benar-benar paham betapa sempurnanya Tuhan, kita justru harus mendefinisikan apa yang mustahil baginya. Di teks ini, tepatnya di bait 43 dan 44, disebutkan bahwa mustahil itu adalah lawan dari sifat-sifat wajib. Logikanya begini, kalau Tuhan tidak punya sifat kesempurnaan mutlak, berarti dia punya sifat sebaliknya dong. Dan sifat sebaliknya itu, ya sebuah kekurangan. Nah, kalau Sang Pencipta punya kelemahan layaknya makhluk ciptaannya, habis sudah. Seluruh logika tentang eksistensi Tuhan bakal runtuh berantakan. Ini ibarat sebuah persamaan matematika yang luar biasa cemerlang. Setiap sifat wajib itu secara otomatis membatalkan sebuah cacat. Contohnya nih, karena Tuhan itu wajib wujud atau ada, ya jelas mustahil dong dia itu adam atau tiada. Karena dia wajib baqo atau kekal, mustahil banget dia fana alias bisa hancur. Jadi, setiap kali akal kita menetapkan satu kesempurnaan untuknya, di detik yang sama kita menyapu bersih satu kelemahan secara total. Nah, sekarang kita bergeser ke poin kedua, kemandirian mutlak Sang Pencipta. Gimana sih bentuk kebebasannya yang sempurna itu? Lalu, apa dampaknya kesempurnaan tadi ke hubungan Tuhan dengan ciptaannya? Bait ke-46 ngasih jawaban yang sangat tegas. Kalau Tuhan butuh bantuan dari luar, berarti dia masuk ke jurang kefakiran atau kelemahan yang paling dalam. Dan Tuhan, menurut definisi mutlaknya, benar-benar bersih, 0% dari segala bentuk kefakiran atau ketergantungan pada alam semesta. Biar kita lebih dapat feel dan bobot dari makna ini, teksnya merinci 3 istilah bahasa Arab yang krusial banget. Pertama itu jallah, yang artinya agung. Tapi ingat, ini bukan sekedar besar secara fisik ya. Ini adalah keagungan esensial, yang bikin eksistensi Tuhan itu sama sekali nggak ada tandingannya oleh apapun di jagat raya. Terus ada kata al-Ghani. Kita mungkin sering mengartikannya sebagai maha kaya. Tapi perhatikan definisi aslinya di teks ini, tidak membutuhkan makhluknya. Ini nyambung banget sama sifat qiyam binafsih atau berdiri sendiri. Kekayaan Tuhan di sini artinya dia benar-benar mandiri. Dia nggak butuh ruang, nggak butuh waktu, dan sama sekali nggak butuh ciptaannya untuk eksis. Dan istilah yang ketiga adalah Al-Muqtadir, yang maha kuasa. Teks ini merangkai ketiganya dengan sangat indah. Kenapa? Karena kemandirian yang sejati, yang benar-benar lepas dari rasa butuh, itu cuma bisa terjadi kalau entitas tersebut juga punya kekuasaan yang mutlak. Keduanya ini ibarat 2 sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Oke, lanjut ke bagian ketiga, sifat ma'nawiyah dan ma'ani. Ini ibarat kita melihat lebih dalam ke mekanisme kesempurnaan itu sendiri. Di sini para ulama klasik benar-benar nunjukin betapa telitinya mereka membedah cara kerja sifat Tuhan. Ada yang namanya sifat ma'ani, yaitu sifat wujudiyah atau kesempurnaan yang memang berdiri pada zatnya. Biar gampang, bayangin aja ini kayak wujudnya sebuah lampu. Terus ada sifat ma'nawiyah, yaitu sifat subutiyah. Dia ini bukan benda baru di luar sana, melainkan hukum logis atau keadaan yang otomatis nempel ngikutin sifat ma'ani tadi. Ibarat keadaan terang yang otomatis muncul waktu lampu itu menyala. Nyambung kan? Nah, dari 7 sifat dasar ma'ani, otomatis lahirlah 7 sifat ma'nawiyah. Ada yang maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman. Sederhananya gini, karena Tuhan punya sifat kudroh atau kuasa, ya otomatis keadaannya adalah yang maha kuasa. Karena dia punya sifat irodah atau kehendak, keadaannya pasti yang maha berkehendak. Anda nggak mungkin kan punya sifat mengetahui tanpa berada dalam keadaan sebagai yang maha mengetahui? Untuk ngasih kita perspektif yang lebih dalam, teks ini mengutip pandangan dari tokoh besarnya langsung, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau nekenin banget kalau sifat-sifat ma'nawiyah ini bukan fitur tambahan atau ekstra yang ditempel-tempel ke zat Tuhan. Sama sekali bukan.
Ini sekedar ungkapan dari makna-makna yang sedari awal memang sudah ada dan berdiri pada zat ilahi. Jadi kita tuh bukan lagi nambah-nambahin jumlah sifat Tuhan, tapi murni cuma memperjelas ekspresi dari kesempurnaannya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, sifat jaiz bagi Allah yang membahas tentang kebebasan mutlaknya. Kalau dari tadi kita asik ngebahas siapa Tuhan, sekarang kita bahas apa yang Dia lakukan. Di bait ke-47, teks ini ngasih tahu kita 4 tindakan utama yang sifatnya jaiz atau 100% boleh bagi Allah. Ada pengadaan, peninggalan, pencelakaan, dan pembahagiaan. Keempat hal ini adalah murni wilayah kebebasan Tuhan tanpa ada batasan apapun. Mari kita bedah dua konsep pertama dulu nih. Ada al-ijad, yaitu saat kekuasaan Tuhan bekerja untuk menciptakan sesuatu, entah itu ngasih kehidupan atau ngadain sesuatu yang tadinya nggak ada. Terus, kebalikan mutlaknya adalah al-tark, yaitu kebebasan Tuhan untuk membiarkan hal-hal yang mungkin terjadi itu tetap nggak ada. Artinya, Tuhan punya kebebasan total untuk bertindak atau diam. Dia nggak akan pernah bisa dipaksa. Jadi, poin yang benar-benar krusial di sini adalah teks klasik ini dengan tegas nolak ide kalau Tuhan itu wajib atau mustahil menciptakan sesuatu. Kalau Tuhan wajib menciptakan, loh, berarti dia terpaksa dong. Dan kalau dia terpaksa, dia bukan lagi Tuhan yang maha kuasa dan mandiri. Kalau sampai begitu, hakikat eksistensi seluruh alam semesta ini bakal terbalik total. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, hakikat takdir dan kehendak. Gimana sih realitas ketetapan itu bekerja? Bicara soal kebebasan mutlak Tuhan, ujung-ujungnya pasti nyenggol realitas kita sebagai manusia. Teks ini ngejelasin dua konsep yang dalam banget. Al-Ishaq, yaitu penciptaan kekufuran dalam diri hamba di mana Tuhan menahan taufiknya. Dan sebaliknya, Al-Is'ad, sebuah anugerah hidayah di mana Tuhan ngasih seseorang kemampuan buat taat. Secara teologis, mau itu petunjuk atau kesesatan, dua-duanya murni ada di dalam genggaman kehendak Tuhan. Teks ini lalu merangkumnya ke dalam satu prinsip yang, jujur aja, lumayan bikin merinding. Dikatakan bahwa kebahagiaan dan kecelakaan itu sudah ditetapkan sejak azali. Sejak awal mula sebelum waktu itu sendiri ada. Ketaatan yang kita lakukan sekarang adalah tanda dari kebahagiaan, dan ketidaktaatan adalah tanda sebaliknya. Pada akhirnya, gimana cara kita menutup hidup inilah yang bakal menyingkap apa yang sebenarnya sudah tertulis untuk kita sejak permulaan zaman. Yang akhirnya ngebawa kita pada satu perenungan besar ini. Belajar sifat-sifat Tuhan, paham betapa mandirinya Dia, dan ngakuin kalau Dia pegang kendali penuh atas akhir cerita kita, itu sama sekali bukan buat bikin kita diam dan pasrah aja. Justru, teks-teks klasik ini didesain buat bangunin kesadaran kita. Kalau detik-detik terakhir hidup kita itu nunjukin takdir yang udah ditulis sejak awal mula waktu, kira-kira gimana sih realitas mutlak ini harusnya membentuk cara Anda bertindak dan mengambil keputusan hari ini? Sebuah pertanyaan yang sangat layak kita renungkan bersama. Oke, terima kasih banyak sudah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.